Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan online ya. Masih di mata kuliah Data Mining and Machine Learning gitu ya. Oke, ini sudah sampai di pertemuan 11 ya. Oke, yang akan kita bahas yaitu mengenai decision tree atau pohon keputusan gitu ya. Jadi ini masih ini masih di dalam pengolahan data mining gitu. Oke, baik, langsung saja. eh Pada pertemuan 11 ini, decision tree, oke, nanti kemampuan akhir yang diharapkan ya ketika selesai di pertemuan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan cara menggunakan decision tree terhadap data gitu ya. Oke, baik. Nah, oke, decision tree ini salah satu algoritma klasifikasi yang powerful ya. Jadi untuk waktu komputasinya juga lebih singkat dibandingkan dengan algoritma yang lain gitu ya. Rule-rule yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Ya, ini untuk kenapa ini decision tree apa itu banyak digunakan itu. Nah, ini algoritmanya adalah Anda menyiapkan data training atau data latihnya. Terus Anda nanti pilih atribut sebagai rootnya akar atau ujungnya gitu ya. Dengan ini entropi S ya. Entropi S adalah jumlah I sampai ke berapa. Ini dimulai dari I1 gitu ya. Terus dikurangi PI kali log 2 PI gitu ya. Nah, itu entropinya. Sedangkan gennya, gen SA, entropi S dikurangi jumlah dari I-nya. I-nya bisa mulai dari satu sebanyak N gitu ya. Terus SI dikurangi S kali entropinya. Jadi harus nyari entropinya dulu. Terus membuat cabang-cabang untuk tiap-tiap nilai ya. Jadi nanti ada akar ini kan paling atas ya. Terus nanti cabang-cabangnya. Terus prosesnya itu ini diulangi untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama gitu. Nah itu ada 4 langkah gitu ya dalam algoritma decision tree. Nah ini contoh datanya ya. Ini data trainingnya. Contoh misalkan data satu ini ya outlooknya. Ini tentang ini ya cuaca ya. Outlook ya. Suasana apa nih misal outlooknya ini sunny, cerah ya, berawan, hujan ya. Terus temperatur. Nah, ini data pertama cerah, temperatur panas, kelembaban atau humidity tinggi, anginnya ini juga tidak terlalu kencang. Ini bisa nanti misalkan digunakan untuk mau main golf gitu ya, play, ya, no gitu ya. Terus cerah, ini data trainingnya ya, cerah, temperatur hangat ya, humidity-nya tinggi, kelembabannya ini anginnya gede ini ya gitu ya, true ya, ini tidak main dan seterusnya sampai dengan ini contoh data trainingnya adalah 14 ya. Oke. Nah, oke, berikutnya itu itu langkah yang pertama siapkan data training. Terus pilih atribut sebagai rootnya. Jadi memilih atribut akar itu didasarkan pada nilai gen tertinggi ya dari atribut-atribut yang ada. Untuk mendapatkan nilai gen harus ditentukan terlebih dahulu nilai entropinya. Ini rumusnya. Rumus entropi S itu himpunan kasusnya, N-nya jumlah partisi S-nya, PI-nya adalah proporsi dari SI terhadap S. Ya, oke. Nah, ini rumusnya. Terus ini rumus gen ya. Himpunan kasusnya, atribut, jumlah atribut A,
S-nya jumlah kasus pada partisi ke I, terus S-nya adalah jumlah kasus pada dalam S. Nah, itu untuk akarnya atau rootnya ya. Nah, kita masukkan rumus tadi ya. Misalkan di sini entropi totalnya ya. Entropi total sama dengan kita masukkan tadi 4 ya negatif ya. Nah, ini di sini ya. Nah, ini negatif P kali log 2PI ya. Oke, ini 4. Datanya kan ada 14 ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini datanya ada 14 I-nya ya. Oke, 14 kali log 24/14. Ya, entropi total ada 4 ya. Nah, ini yang no ya berarti ya. 1, 2, 3, 4 kan gitu. Oke, ketemunya adalah entropi totalnya 0,8631. Terus entropi outlook ya. Nah, ini outlook ya. Entropi outlook ini kita lihat berapa nih outlooknya ya. Yang 4 ya. Nah, ini outlook. Satu, dua, yang sana ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima yang sana ya. Oke. Oke, nanti dimasukkan ketemunya 0,0. Yang cloud ya. Cloud ini 0/4 ya. Terus yang Reni 1/5 kali ini ya ketemunya 0,7 dan Sani 3,5 ya. Oke. Oke. Tuh, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan yang apa itu yang no kan 3 ya. Yang 3/5 berarti ya. Nah, oke. Oke, kita masuk-masukkan. Jadi entropi total, entropi outlook, entropi temperatur ya. Nah, pernya itu dilihat ya. Nih, yang Cloudy, yang ini, yang Sunny. Terus humidity, ya itu dimasukkan semua. Itu perhitungan entropi dan gainnya. Oke, tabel entropinya. Jadi note 1. Atribut, ini jumlah kasusnya ya. Total. Jumlah kasus totalnya kan 14. Ini S-nya. Iya, yang iya dan tidak ya. Iyanya ada 10, tidaknya ada 4. Jadi entropinya adalah 0,86 ya. Setelah kita hitung tadi, ya yang ini, entropi total ya, dimasukkan ke situ. Terus yang outlook gitu ya. Outlook di sini kan ada cloud, rainy, sunny ya. Jumlah kasusnya 4 ya. Yang jumlah kasus S 4, kemudian yang ya ada 4, tidaknya ada 0, entropinya 0. Nah, itu dihitung dari ini ya, dimasukkan ke rumus ya, rumus yang ini. Terus kemudian Reni ya, hujan ini jumlah kasusnya ada 5, yang ya ada 4, yang tidak ada 1 gitu ya. Nah, ini ketemunya ada 0,7 ya. Nah, di sini ya. Oke. Oke, terus kemudian Sani, outlook Sani, jumlah kasusnya 5, S-nya berarti ya, Y-nya 2, tidaknya 3, entropinya 0,9. Nah, begitu juga seterusnya ini ya, not-notnya ya. Itu tabel entropinya ya. Oke, terus perhitungan gain root atau gain akar. Gain total adalah entropi kan ini ya rumusnya. Atau dibagi total entropi outlook ya. Jadi eh, ini tadi 0,8 ya, terus dikurangi. Oke,
Terus gain total outlook 0,2 ketemunya. Oke, itu perhitungan akar gain akarnya. Jadi berarti harus nyari nilai gain total ya, mencari gain gain outlook totalnya harus ini mencari dulu juga ini entropinya juga nggak ada ya. Terus yang ini juga ya. Oke, terus stabil gain akar. Nah, ini entropi tadi sudah ketemunya di sini 0,25 gitu ya. Ini sudah ketemu dimasukkan ke dalam ini gain ya. Jadi entropi dan gain. Terus ini juga ketemu di temperatur, terus di humidity, di windy ya. Oke, ini jadi kasus apakah akan bermain golf atau tidak gitu ya, Pak. Lihat cuaca. Terus menentukan gain tertinggi. Jadi gain tertinggi adalah humidity sebesar 0,3705 sehingga humidity dapat menjadi not yang oke. Nah, ini yang tertinggi ya. Nah, ini yang tertinggi setelah dihitung tadi, maka ini menjadi yang paling atas akarnya. Ya. Oke, humidity memiliki dua nilai atribut Higg dan normal. Ya, lihat bahwa atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi yes. Ya, jadi ini tidak perlu melakukan perhitungan lebih lanjut. Ya, ini sudah selesai yes berarti ya. Terus membuat cabang, nah, cabangnya yang ini yang dilanjutkan. Oke, pembuatan cabang untuk tiap-tiap nilai. Untuk memudahkan dataset difilter dengan mengambil data yang memiliki kelembapan humidity height untuk membuat tabel note satu-satu ya. Jadi di sini tabelnya adalah outlook, sunny, temperatur hot, height, windy, play, no, tidak main ya. Nah, ini keadaan cuaca seperti ini tidak playnya no. Ini juga no, yes dan seterusnya. Oke, untuk perhitungan entropi dengan entropi dan gain kembali, dihitung kembali. Nah, oke, ini dihitung kembali outlook perhitungan yang sebelumnya tadi ya. Ketemu 0,69, ini menjadi rotnya. Nah, ini di sini ya tadi. Ini jadi yang ini sudah normal, ini kembali dihitung. Oke, ini ada cloudnya sudah yes, sunnya sudah no. Terus ini yang lainnya dihitung kembali. Jadi gain tertinggi pada tabel sebelumnya adalah outlook yaitu 0,6. Ya, sehingga outlook yang menempati not kedua. Terus Cloudy Yes dan Sanino sudah mengklasifikasikan menjadi satu keputusan ya. Sehingga tidak perlu perhitungan lebih lanjut. Tapi yang Rene ini perlu dilanjutkan ya. Oke, ini dari satu, ini satu-satu ya. Nah, oke itu untuk apa itu contoh ya, contoh-contoh perhitungannya ya pada algoritma decision tree itu. Oke, ini ketik jurnal ya. Ini pernah saya tunjukkan juga jurnal yang pernah saya tulis ya. Implementasi metode decision tree dan algoritma C45 untuk klasifikasi data nasabah bank ya. Oke, ini jurnal penelitian ya. Oke, algoritmanya C45 ya. Oke, ini kita lihat kasusnya ya. Nah, decision tree-nya ya. Ini akarnya, terus ini kalau sudah punya keputusan ya sudah berhenti gitu. Dari pohon keputusan ini jika age sama dengan muda dan student dan by komputer no gitu ya dan seterusnya. Nah, algoritma C45 ini digunakan untuk
apa itu pohon keputusan. Oke, ini contoh ya, contoh datanya ya. Tabel calon percabangan ya, nah, prestasi, jaminan sertifikat pekerjaan ya. Oke, ini tabel sampel nasabahnya. Oke, ini nilai entropinya ya. Oke, dan seterusnya ya. Nah, jadi terbentuk ini Sri nasabah ya. Ini perancangannya. Oke. Nah, ini bisa Anda download nanti contoh di jurnal ya, di jurnal Amik CTC ya. Oke, ini kerasa tulis ini udah lama ini nulisnya. Kita lihat arsip ya. Oke, atau bisa Anda bisa Google juga ya. Oke, oke, ini juga contoh kasus ya, contoh kasus dalam saya ambil dari ChatGPT ya. Jadi misalnya Anda memiliki dataset yang berisi informasi tentang pelanggan toko ya, ya yang membeli atau tidak. Yes, beli atau tidak gitu ya. Data tersebut mencakup variabel seperti usia, usia pelanggan ya. Oke, kita lihat sebentar. Oke, kita lihat di sini. Nah, oke sebentar ya. Nah, oke. Kita lihat di sini contoh ya. Toko memiliki dataset yang berisi informasi tentang pelanggan sebuah toko, ya toko online yang membeli atau tidak membeli suatu produk. Ya, ya ini datanya seperti ini ya. Usia, usia 30, pendapatan tinggi, jenis kelamin laki-laki, membeli ya 25, rendah perempuan, ini ya dan seterusnya ya. Nah, ini contoh dalam kasus ini kita menggunakan decision tree untuk memprediksi apakah pelanggan akan membeli produk atau tidak berdasarkan dari fitur-fitur seperti usia. Nah, oke. Oke. Contoh peraturan yang dapat ditemukan dari decision tree. Jika usia lebih kecil 25 dan pendapatan rendah, maka kemungkinan besar tidak membeli. Jika usia lebih besar 25 dan pendapatan tinggi, maka kemungkinan besar membeli. Kita dapat mengklasifikasikan pelanggan baru ya. Oke, ini contoh-contohnya. Sebentar ya. Oke, tunggu sebentar.
Oke. Nah, oke. Jadi datanya kan ini ya. Terus entropi awal. Entropi kan ini rumusnya. Pertama kita akan menghitung entropi dari target variabel yaitu membeli. Dalam hal ini tiga kasus ya dan dua kasus tidak. Entropi awal sebelum pemisahan adalah ini eh, negatif ya 3/5 ya. Jadi kan 3 dari 5 kasus ya. Oke, ini terbentuk. Nah, eh, kemudian desentrinya untuk pendapatan rendah. Ya ada satu, tidak ada satu ya. Untuk pendapatan sedang, ianya nol, tidaknya satu. Setelah pemisahan berdasarkan pendapatan adalah ini entropi 1/2 ya. Kali log seterusnya ya. Oke, itu contoh-contoh saja. Nah, jadi kalau misalkan ya, nah ini kan contoh data trainingnya kan sedikit. Nah, bisa kita hitung gitu ya dengan eh, manual. Tetapi ketika ini sudah diaplikasikan ke database misalkan, database padahal kan ribuan itu ya, maka ini kan perlu komputasi. Ya, jadi misalkan ini datanya sampai ribuan, itu perlu sebuah algoritma komputer. Ya, misal algoritmanya katakanlah J45. Jadi langkah-langkah eh, decision tree-nya, siapkan data training, pilih atribut akar, ya entropi dan gain-nya, terus dibuat cabang ya. Ini diulang terus ya. Nah, ini perlu kalau diterapkan di mesin learning ya. Nah, ini kan apa itu sangat manusia akan terbatas ya. Ini misalkan misalkan apa diterapkan di dalam kode program itu kan bisa men-scanning apa itu data training yang sampai ribuan ya. Oke, saya kasih contoh ya. Oke, dengan perkembangan zaman saat ini juga Anda bisa apa ini eh, mau ini ya menggunakan alat bantu ya. Nah, jadi algoritmanya ada yang C45, ada yang ID3 gitu ya. Oke, ini contoh ya. Contoh yang ID3 katakanlah itu ya. Oke, saya contohkan ini algoritma yang dengan PHP katakanlah itu. Nah, oke, ini contohnya ya. Ini contoh dengan PHP ya. Oke, membuat kelas session tree ya, public function entropy data total count ya, kelas array entropy 0,0 ya, for it dan seterusnya ya. Nah, ini contoh kode dengan PHP ya. Jadi algoritma itu kan sebenarnya bisa diterapkan di seluruh pemrograman. Cuman ini yang saya ambil adalah contoh apa ini
pada pemrograman PHP. Ini mau sampai membuat function, nah ini terus contoh penggunaan ya, usia 30 dan seterusnya. Terus ini di print ya, hasil dari decision tree-nya. Oke, dan ini apa di situ bisa dikoneksikan ya, misalkan dengan database. Kalau ini kan belum ya, ini hanya sampel data saja sedikit ya. Nah, ini ada usia nih, datanya kan sedikit. Oke, kalau nanti ini bisa diganti dengan data yang banyak ya, atau diganti dengan database. Oke, jadi nanti tidak perlu takut ya. Jadi sebenarnya di algoritma apa itu di Sitri kan banyak ya. Yang saya contohkan tadi misalkan ini yang di jurnal saya itu algoritma C45 ya. Nah, ini. Oke. Oke, ini di algoritma C45 ya. Terus contoh tadi yang ambil dari ChatGPT itu ada juga algoritma edit-tree ya. Nah, beda-beda ya. Ini untuk komputasinya ya. Tapi langkah-langkahnya untuk membuat tree-nya decision tree sama, cuman algoritmanya beda-beda. Nah, oke. Nah, sini misalkan nanti ini datanya ya. Nah, nanti bisa diubah dari database. Nah, oke. Jadi ini kan salah satu ya, salah satu eh, cara sebenarnya untuk mengolah data mining. Oke, jadi semoga ini bisa dipahami ya. Kalau menurut saya ini memang awalnya agak agak sulit ya. Cari contoh-contoh kasus yang datanya sedikit lah. Misalkan tadi contoh 14 ya, contoh 10 gitu kan itu kan mudah dipahami ya. Oke, dari membuat apa ini entropinya ya. Nah, ini entropinya terus membuat gainnya gitu ya. Nah, ini entropi total. Jadi ini ada 14 ini 14 ini adalah data trainingnya ya. Nah, dikelompokkan dulu ya. Tabel entropinya Anda buat ini dulu. S. Pada Outlook itu kan ada berapa ini? Ada eh, Outlook ini kan ada berapa? Ada tuh Sani, Claudi, Reni, terus ya Sani, Claudi, Reni ada tiga ya. Nah, tiga. Nanti Anda kelompokkan dulu seperti ini ya. Atributnya apa? Kasusnya ada berapa, terus iya berapa, tidak berapa, terus nanti entropinya berapa, gainnya berapa. Gunakan rumus tadi. Oke, saya rasa itu ya pada pertemuan kali ini. Jadi saya harapkan nanti Anda bisa memahami itu dulu. Masalah nanti mau Anda gunakan, Anda membuat apa algoritma dari pemrograman itu juga nggak masalah kalau misalnya mau digunakan untuk skripsi atau penelitian yang lain gitu ya. Saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.